Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Farah, NIM 18231930. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perkembangan LKPD Model Problem Based Learning pada materi zat aditif dan zat adiktif. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah metodologi penelitian pendidikan IPA di jurusan pendidikan IPA yang diampu oleh Bapak Febrianto MPD. Baiklah, langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa. Pada proses pembelajaran IPA ini menekankan pada pemberian pengalaman langsung yang mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam di sekitar. Pada pembelajaran IPA ini diarahkan untuk inquiry, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang alam sekitar. Salah satu materi pokok yang ada di pembelajaran IPA yaitu zat aditif dan zat adiktif, yang mana pada materi ini diajarkan pada kelas 8 SMP atau MTSN pada semester pertama. Materi zat aditif dan zat adiktif ini berisi tentang pengetahuan faktual, konseptual, serta prosedural yang membutuhkan pemahaman terhadap suatu konsep. Belajar adalah suatu kondisi yang harus dirancang dan memberi kesempatan bagi siswa dalam membangun pengetahuan mereka dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Menurut Munawaroh, proses pembelajaran itu berpusat pada siswa telah banyak dikembangkan dengan menggunakan model-model pembelajaran induktif. Dan model pembelajaran induktif itu adalah model pembelajaran yang berbasis masalah atau disebut dengan Problem Based Learning yang disingkat dengan PBL. Problem Based Learning ini merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Penerapan mode pembelajaran PBL ini muncul dari konsep bahwa siswa itu lebih mampu mengenali kemampuan berpikir kritisnya. Selanjutnya yaitu penilaian dalam pembelajaran harus sesuai dengan konsep kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Salah satu keberhasilan siswa dalam belajar yang didasari oleh teori konstruktivisme tersebut. Selanjutnya itu menurut Sumarti tahun 2016, bahan ajar adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai oleh para siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan belajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa dengan bahan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan rinci yang dapat digunakan oleh pendidik maupun siswa dalam memperoleh suatu informasi dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu lembah kerja peserta didik yang disingkat dengan LKPD. LKPD ini merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, biasanya berupa petunjuk langkah-langkah dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang diberikan oleh guru. Dengan latar belakang demikian bertujuan untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran dan dapat membantu siswa belajar secara mandiri serta memahami konsep-konsep abstrak pada materi zat aditif dan zat adiktif. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan yang
di dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan ajar yang digunakan belum berwarna dan bergambar. Dan yang kedua yaitu hasil belajar siswa pada materi zat adiktif dan zat adiktif belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Yang ketiga yaitu siswa masih sulit memahami materi zat adiktif dan zat adiktif. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka ada batasan masalah. Yang pertama yaitu pengembangan LKPD, model problem based learning pada materi zat aditif dan zat adiktif kelas 8 SMP atau MTSN sampai uji validitas dan praktis. Yang kedua yaitu materi yang dikembangkan tercantum dalam silabus kurikulum 2013. Dan yang ketiga yaitu subjek penelitian yang digunakan adalah dosen IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNP. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah validitas bahan ajar dalam bentuk LKPD model problem based learning atau PBL pada materi zat adiktif dan zat adiktif kelas 8 SMP atau MTSN. Yang kedua yaitu bagaimanakah praktikalitasnya penggunaan bahan ajar dalam bentuk LKPD model problem based learning pada materi zat aditif dan zat adiktif. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan validitas bahan ajar dalam bentuk LKPD model problem based learning pada materi zat aditif dan zat adiktif. Yang kedua yaitu menemukan praktikalitas penggunaan bahan ajar IPA dalam bentuk LKPD model problem based learning pada materi zat aditif dan zat adiktif. Babak kedua yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu bahan ajar. Kita masuk ke dalam pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai oleh para siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Menurut Dignas, bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar yang memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau KD secara runtun dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan secara terpadu. Yang kedua yaitu bahan ajar. Dalam proses belajar mengajar, guru menyajikan materi kepada peserta didik. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntunan bagi setiap pendidik. Bahan ajar mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Bahan ajar memiliki fungsi yang berbeda baik untuk guru maupun untuk siswa. Adapun fungsinya untuk guru yaitu untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Sedangkan fungsi bahan ajar bagi siswa yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari oleh siswa. Adanya bahan ajar ini akan membuat siswa lebih tahu kompetensi apa saja yang harus dikuasai selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa jadi memiliki gambaran atau memiliki skenario dalam pembelajaran lewat bahan ajar tersebut.
ketiga yaitu karakteristik dari bahan ajar. Pembelajaran mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena karakteristik siswa yang berbeda pula. Secara institusional, tujuan pembelajaran lebih ke arah pengembangan potensi dasar dari para siswa. Karena potensi ini sangat diperlukan untuk belajar dan pembelajaran pada tingkat pendidikan yang selanjutnya. Apabila belajar dan pembelajarannya tingkat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga potensi dasar tidak dikembangkan, dikhawatirkan menjadi penghambat bagi perkembangan siswa selanjutnya. Karakteristik dari bahan ajar pada umumnya, yang pertama itu bahan pembelajaran hendak memiliki karakteristik yang dapat membelajarkan sendiri para siswa. Artinya, bahan ajar mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya semua bahan yang termuat di dalam dan diperlukan bagi pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu bahan ajar yang bersifat lengkap. Dengan bersifat lengkap, bahan ajar juga dapat mengatasi kekurangan dari buku pembelajaran. Yang ketiga yaitu bahan pembelajaran bersifat fleksibel yang dapat digunakan baik untuk belajar klasikal, kelompok maupun mandiri. Yang keempat yaitu desain bahan ajar itu dibuat dalam format yang sederhana dan tidak terlalu kompleks dan detail, dan tidak terlalu ribet sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat yaitu komponen bahan ajar. Setiap bahan ajar memiliki beberapa macam komponen. Menurut Dignas, komponen yang harus tercantum dalam bahan ajar yaitu petunjuk bahan ajar. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu konten atau isi materi pembelajaran. Yang keempat, yaitu informasi pendukung. Dan yang kelima, yaitu latihan-latihan, petunjuk kerja, evaluasi dan respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Komponen-komponen yang sudah dijelaskan tersebut harus disusun secara lengkap, runtun dan sistematis agar dapat dengan mudah dipahami oleh guru dan juga siswa. Yang B yaitu lembar kerja peserta didik yang disingkat dengan LKPD. LKPD ini merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dan juga guru, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Lembaran kerja peserta didik ini berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan dalam penggunaan LKPD yaitu memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, dan bagi peserta didik akan belajar mandiri itu bisa dilakukan dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas secara tertulis. Menurut Trito, lembar kerja peserta didik dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. LKPD ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu LKPD yang membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep. Yang kedua yaitu LKPD yang membantu peserta didik untuk menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga yaitu LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar atau penguat. Yang kelima yang keempat yaitu LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Selanjutnya masuk ke manfaat yang diperoleh dalam penggunaan LKPD. Yang pertama yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang kedua yaitu melatih peserta didik dalam menentukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman pendidik
dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Selanjutnya yaitu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah yang merupakan suatu model yang menggunakan masalah dari dunia nyata. Masalah tersebut digunakan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk mempelajari cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Ciri-ciri dari model pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah, yang kedua berfokus pada karakteristik disiplin ilmu, yang ketiga yaitu penyelidikan autentik, dan yang keempat yaitu menghasilkan produk atau karya. Karakteristik dari materi. Zat aditif dan zat adiktif merupakan materi IPA pada kelas 8 SMP atau MTSN yang dipelajari pada semester ganjil. Dalam materi zat aditif dan zat adiktif terdapat konsep yang dapat dipahami secara teoritis dan prosedural. Konsep dasar pada materi zat aditif dan zat adiktif ini berdasarkan kurikulum 2013, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dan zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampak terhadap kesehatan kita. Dan yang kedua yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menyebutkan jenis-jenis zat aditif, yang kedua memberi contoh zat aditif dan memberi contoh zat aditif secara alami maupun secara buatan, yang ketiga yaitu menjelaskan macam-macam zat aditif pemanis dan pewarna yang dapat digunakan pada bahan makanan, yang keempat menjelaskan contoh zat aditif pemanis dan pewarna yang dapat digunakan pada bahan makanan, dan yang kelima itu mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman dan menemukan solusi pengganti zat aditif buatan. Bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengembangan. Menurut Trito, pengembang merupakan strategi atau metode penelitian yang terdiri dari suatu proses atau langkah-langkah yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru yang menyempurnakan produk yang telah ada supaya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu model Plum. Model ini dikembangkan oleh Fritz Plum yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap investigasi awal, 2 tahap prototipi, dan yang ketiga itu tahap penilaian. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil yang dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, serta uji coba LKPD model pembelajaran PBL pada materi zat aditif dan zat adiktif yang dilaksanakan pada tingkat SMP kelas 8. Subjek dan objek penelitian adalah subjek pada penelitian ini adalah satu dosen IPA di Fakultas FMIPA Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu guru dari IPA SMP
Dan yang ketiga yaitu siswa dari SMP tersebut. Objek penelitiannya adalah LKPD, model problem based learning, yang pada materi zat aditif dan zat adiktif. Prosedur dari penelitian LKPD, model problem based learning berbasis konflik materi zat aditif dan adiktif, dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan PLOM. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu investigasi awal. Tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis yang dibutuhkan dalam mengembangkan LKPD yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan dan mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan pada pengembangan LKPD. Langkah-langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini untuk menetapkan masalah dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat. Permasalahan ini terjadi di sekolah menjadi landasan untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan di sekolah. Yang kedua yaitu analisis silabus. Analisis silabus ini bertujuan untuk menelaah kurikulum yang digunakan di sekolah. Teknis analisis data. Teknis analisis data yang pertama yaitu teknis analisis data uji validasi isi validitas konstruk. Tahapan teknis analisis data dari hasil validasi dan validitas konstruk oleh validator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi skor. Memberi skor ini diberikan pada masing-masing aspek yang dinilai sesuai dengan tabel. Seperti jawaban setengah setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat setuju. Diberi dengan angka, setuju diberi angka 5, setuju diberi angka 4, netral diberi angka 3, tidak setuju diberi angka 2, dan sangat tidak setuju diberi angka 1. Yang kedua, pengolahan skor. Pengolahan skor dilakukan dengan menggunakan formula kappa Chen yang di mana momen kappa yang dilambangkan dengan K, PO dikurang PE per 1 dikurang PE. Yang kedua, teknik analisis kepraktisan. Teknik ini sama halnya dengan teknik validitas isi. Hasil kepraktisannya itu oleh guru dan peserta didik juga dianalisis dengan menggunakan formula kappa. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.